Halo guys, kembali lagi bersama saya, Abi Review. Film ini diawali beberapa puluh tahun sebelum Prometheus. Diperlihatkan di sini seorang lelaki dan satu android yang kita ketahui ini adalah David. Ketika awal diciptakan oleh Mr. Whelan, ia sedang dites berbagai macam hal oleh Mr. Whelan. Dimulai dari pengetahuan sampai pada alat musik, di sini David rancang untuk benar-benar mirip dengan manusia. Sampai-sampai David bisa mengajukan pertanyaan, secara robot harusnya dirancang hanya untuk mematuhi. Namun David dirancang lebih dari itu. David bertanya, jika kau yang menciptakanku, lalu siapa yang menciptakan Mr. Whelan? Aku bisa hidup abadi, namun kau sendiri tentunya akan mati. Namun pertanyaan itu tidak bisa dijawab oleh Mr. Whelan. Dan sepertinya motivasi ini yang menjadi awal dari ekspedisi Prometheus untuk mencari sang pencipta dari umat manusia. Sekali lagi gue tekankan, ini filmnya jangan baper. Lalu film Alien Covenant dimulai dengan diperlihatkan sebuah pesawat Indoprak raksasa yang membawa 15 awak, 2000 koloni, dan 1040 embrio manusia. Tujuan mereka adalah sebuah planet bernama Oragaisik, di mana di planet itu menunjang untuk kelangsungan hidup umat manusia. Ya, istilahnya Extradus lah, dengan ketibaan 7 tahun 4 bulan lagi dari posisi mereka. Dan ini terjadi di tahun 2104, tepatnya 10 tahun sejak kejadian Prometheus. Semakin menarik. Lalu seperti biasa di dalam pesawat itu ada satu android yang mirip dengan David. Yang seperti kalian tahu, dia bertugas untuk mengontrol pesawat selagi para awak kapal tertidur di hypersleep chamber. Ia bernama Walter. Namun Walter ini berbeda, ia dirancang untuk patuh kepada manusia tanpa perasaan ingin tahu seperti David. Namun ketika Walter sedang memeriksa para awak dan embrio, terjadilah sebuah badai bintang yang mengakibatkan malfunction di pesawat tersebut dan hampir menjadikannya kecelakaan fatal. Lalu mau tidak mau seluruh awak yang sedang tertidur harus dibangunkan lebih awal. Dan naas, sang kapten harus menjadi korban dengan terbakar hidup-hidup di dalam hypersleep yang error. Singkat cerita, keadaan sudah mulai terkendali. Namun ada sedikit kerusakan di pesawat tersebut yang harus segera diperbaiki. Kejadian kematian sang kapten membuat seorang wanita bernama Dennis pun mengalami kesedihan yang mendalam. Padahal ia memimpikan untuk membuat pondok kecil di pinggir danau bersama sang kapten. Ya, sang kapten itu adalah pacar dari Daniels. Kemudian kepemimpinan harus diberikan sang wakil kapten, ya, di mana sepertinya ia terlihat tidak siap untuk bisa memimpin para awak. Lalu ia mengarahkan para awak untuk segera memperbaiki kerusakan di luar pesawat. Namun, para awak ingin bahwa kita untuk memakamkan sang kapten terlebih dahulu. Namun ditolak, karena katanya kita harus segera mengantisipasi di mana bisa saja badai susulan akan datang. Ya, kebijakan dari wakil kapten ini sangat keras, tidak ada toleransi, dan harus segera dilaksanakan. Namun sepertinya para awak masih bersikeras untuk bisa menghormati sang almarhum kapten. Dan mereka pun tetap melakukan upacara pemakaman yang diselingi dengan abok anggur cap orang tua. Dan Niles pun meluncurkan mayat almarhum kapten keluar angkasa, yang akan menjadikannya pocong luar angkasa di tempat itu. Kejadian tersebut dilihat oleh si kapten yang baru dan ia pun semakin tidak yakin bahwa ia bisa dipati oleh para awak. Namun istrinya menenangkannya bahwasannya jangan terlalu keras, kemanisan juga harus tetap diunggulkan. Emang si kapten baru ini agak baperan gitu guys. Dan perbaikan pun dimulai dengan memasang kembali layar pengisi energi. Dan untung saja berhasil sukses. Seluruh sistem kembali menyala dan mereka pun akan bersiap kembali melanjutkan perjalanan. Namun si mekanik yang sedang berada di luar pesawat tersebut tiba-tiba menerima sebuah transmisi darurat yang masuk ke dalam sinyal bajunya. Entah dari mana sinyal itu. Lalu para awak pun mulai meneliti apa isi dari transmisi tersebut. Dan mengejutkan sekali, isi dari transmisi itu berisi rekaman hologram dari seorang manusia. Ya, itu adalah transmisi dari Dr. Elizabeth Shaw, di mana satu-satunya yang selamat dari pesawat Prometheus. Dan anehnya, sinyal itu berasal dari sebuah planet yang tidak jauh dari posisi mereka. Yang disinyalisir, planet itu memiliki lingkungan penunjang kehidupan seperti di bumi. Dengan kecepatan mereka sekarang hanya membutuhkan waktu 1 minggu saja untuk sampai ke tempat itu. Sang kapten baru pun mulai berpikir untuk mengecek ke planet itu yang jaraknya pun tidak jauh. Bahkan mereka tidak harus kembali ke hypersleep chamber.
Namun keputusan itu ditentang oleh Dennis selaku wakil kapten yang baru. Ia pun protes karena ini sangat beresiko dengan membawa 2000 koloni yang untuk memasuki planet yang hanya berdasarkan transmisi nyasar saja. Sedangkan planet Oryx di mana tujuan mereka semula itu sudah diteliti hampir 10 tahun. Dan itu sudah sepadan dengan segalanya. Namun protes Dennis itu tidak didengar oleh sang kapten. Mereka pun pergi ke planet tersebut di mana planet itu sebenarnya adalah rumah dari para The Engineer. Tujuan dari Dr. Elizabeth di penghujung film Prometheus. Wah, semakin menarik saja ya. Lanjut sesampainya di sana, para awak beserta Dennis dan sang kapten pergi mendarat dengan menggunakan pesawat muatan. Terlihat cuaca yang sangat mirip dengan bumi, daratan, lembah, dan danau yang sangat luas bagaikan di surga baru yang tak terjamah. Mereka pun sampai dan mendarat dengan mulus di tepi danau. Sang kapten dengan senangnya yang memberitahu Dennis, "Kau lihat kan, tempat ini begitu layak untuk dihuni. Bahkan jika perlu kita menempatkan koloni di sini saja, tidak usah jauh-jauh sampai ke Oryx 6. Dan kau bisa membuat kabin di pinggir danau seperti impianmu," teriak sang kapten. Namun firasat Dennis tidaklah baik tentang planet ini. Lalu mereka pun menjelajahi daratan itu dengan tujuan sinyal transmisi yang kian dekat dengan lokasi mereka. Istri dari kapten pun memilih untuk stay di tengah perjalanan dengan ditemani seorang krunya guna meneliti kadar air dan tanah di tempat itu. Dan sisanya melanjutkan perjalanan. Istri dari sang kapten pun mulai meneliti dan tiba-tiba seorang krunya tidak kuat untuk ngudut. Jadi dia minta izin sebentar buat ngudut. Namun hal buruk pun terjadi. Ia sepertinya menginjak tanaman yang melepaskan spora hitam yang banyak masuk ke dalam telinganya, yang akan membuat keadaan menjadi neraka. Di sisi lain, kawanan mencari sinyal pun sudah sampai di sumber transmisi tersebut. Terlihat kapal Juggernaut milik The Engineer yang kita tahu dulu dipakai Dr. Ellie dan David untuk pergi ke tempat ini. Mereka pun memasukinya dan melihat ada baju luar angkasa yang dulu dipakai oleh Dr. Ellie. Kemudian Dennis menemukan kalung bernama Dr. Ellie. Sebenarnya apa yang sudah terjadi kepada mereka? Singkat cerita, satu kru yang sudah menghirup spora hitam itu mulai menunjukkan gejala yang aneh. Dia seperti kelelahan dan sakit. Istri sang kapten pun mulai menelpon untuk mereka semua cepat-cepat naik ke pesawat. Namun keadaan semakin memburuk, infeksi itu sudah semakin parah. Dan ketika sudah sampai di pesawat, kru tersebut pun dikarantina. Namun yang terjadi adalah muncul makhluk mengerikan dari dalam tubuh kru tersebut, mirip dengan xenomorph, namun ditumbuhkan masih belum sempurna. Di tengah kepanikan situasi tersebut, si istri dari kapten pun terbunuh oleh makhluk tersebut. Dan satu kru yang berada di pesawat itu pun mulai panik dengan menembaki makhluk itu, namun meleset dan mengenai bagian mesin menciptakan ledakan di pesawat itu, dan mereka pun mati seketika dalam pesawat tersebut. Para kru yang lain kaget melihat hal tersebut dan tiba-tiba satu anggotanya pun mulai mengalami gejala yang sama dengan mengeluarkan bayi alien dari mulutnya. Mereka mulai panik dan mulai menghubungi pesawat induk Covenant, namun tidak ada jawaban. Karena adanya badai di langit, lantas beberapa saat kemudian bayi alien itu tiba-tiba menjadi besar dan menyerang mereka. Dan hampir membunuh Daniels. Untung saja diselamatkan Walter, lalu mereka menembaki alien itu yang sudah semakin besar. Korban pun mulai berjatuhan atas keganasan alien tersebut. Lalu dari kejauhan tiba-tiba terdengar suara tembakan. Ternyata itu adalah tembakan cahaya cahaya yang membuat makhluk itu kabur. Dan mereka semua diselamatkan oleh seseorang yang misterius. Mereka semua pun diajak untuk pergi dari tempat itu. Mereka memasuki kota di mana banyak sekali mayat-mayat hitam, banyak sekali. Mereka pun keheranan melihat situasi tersebut, lalu mereka pun masuk ke dalam bangunan besar yang berada di tempat tersebut. Dan mereka pun bisa selamat. Ternyata yang menyelamatkan mereka semua itu adalah David, robot android Prometheus yang bersama dengan Dr. Ellie. Ia pun menjelaskan bahwasanya kami berdua bisa sampai di tempat ini dengan menggunakan pesawat Juggernaut milik The Engineer. Dan saat mendarat, kami tak sengaja melepaskan kuman spora di langit yang menyebabkan semua orang di tempat ini mati. Kuman itu membuat seluruh makhluk berdaging terinfeksi dan mengeluarkan makhluk aneh dari tubuhnya. Kemudian setelah itu, kapalnya kehilangan kendali dan menabrak gunung di tempat yang tadi. Dan Dr. Ellie pun tewas di sana.
Itulah sekilas penjelasan David yang dirasa sedikit aneh. Kemudian para kru pun berusaha menghubungi kembali Covenant, namun hasilnya nihil karena adanya badai. Walter yang ditugaskan untuk mengorek informasi dan David pun kemudian menghampiri David yang tengah memotong rambutnya. Sampai-sampai kita tidak tahu mana David dan mana Walter. Lalu Walter melihat ke sekitar banyak sekali sket-sket eksperimen milik David. Dan di sini terjadi adegan di mana Walter bermain suling. Tidak terlalu penting di sini. Di sini kita diberitahu bahwa David dan Walter sangat berbeda. Jika David ini lebih mirip dengan manusia yang memiliki rasa ingin, emosi, dan obsesi. Namun Walter hanya dirancang untuk royalti saja. Kemudian David mulai menceritakan pengalamannya mendarat di tempat ini. Lalu scene beralih. Terlihat di beberapa tahun yang lalu, David mendarat di tempat ini, di mana kapalnya yang memakai kapal Degener pun disambut meriah oleh warga planet ini atas kedatangan pesawat itu. Namun yang terjadi adalah David melepaskan semua cairan hitam yang berada di kapal itu dan bercampur dengan udara yang berubah menjadi spora-spora hitam yang menghujani semua warga di planet itu. Seketika mereka mati menghitam dan munculkan makhluk-makhluk mengerikan dari dalam tubuh mereka. Di sini terjadi pertanyaan, kenapa David melakukan hal itu? Namun jawabannya tidak disebutkan di sini. Kembali ke filmnya, lantas David melihatkan makam dari Dr. Ellie dan menyimpan bunga di makam tersebut. Terlihat David sepertinya begitu mencintai Dr. Ellie dan terlihat air mata di mata David yang mustahil terjadi kepada seorang android. Walter pun keheranan perbedaan dirinya dan juga David. Singkat cerita, diperlihatkan satu makhluk yang memanjat gedung itu. Dan sialnya, salah satu anggotaku yang sedang membersihkan diri di kamar mandi pun menjadi korban makhluk tersebut dengan dimakan secara ganas. Lalu datanglah David menghampiri makhluk tersebut yang tengah asyik memakan kru cantik tersebut. Namun terlihat perilaku makhluk itu terhadap David sangat berbeda. Cenderung makhluk itu taat kepada David. Namun di belakang David muncul sang kapten. David pun seakan tidak terima dengan perilakuan kapten tersebut. Lantas dia ditanya, lantas kapten bertanya kepada David, sebenarnya apa yang terjadi di sini? Atau kau akan hancurkan? Lalu dengan cerdas David pun mulai memancing sang kapten untuk mengikutinya. David pun melihatkan laboratoriumnya kepada sang kapten. Banyak sekali eksperimen yang dia lakukan di sana. Ternyata selama 10 tahun David terus mengembangkan eksperimen yang terhadap makhluk-makhluk yang ia teliti. Sampai-sampai ia berhasil menciptakan telur yang dari berbagai percobaan silang yang ia lakukan selama 10 tahun. Kemudian David menunjukkan hasil karyanya yang berada di bawah tanah kepada sang kapten. Dan bodohnya si kapten ikut saja dengan David. Tanpa ada rasa curiga sedikit pun, ia pun diperlihatkan banyak sekali telur-telur aneh. Dan bagian kalian yang sudah tahu film Alien, pasti kalian tahu tentang makhluk yang disebut facehugger. Facehugger adalah makhluk parasit yang menantikan inang di mana inang tersebut akan menghasilkan makhluk sempurna bernama Perfect Xenomorph. Dan dari sini, karena si kapten tidak tahu menahu soal hal tersebut, ia pun melihat ke dalam telur yang terbuka. Dan muncullah facehugger yang menempel di wajahnya dan memasukkan inang lewat mulut korban. Dan sang kapten pun sukses menjadi inang dari calon Perfect Xenomorph. Lalu di dalam sekarnya sang kapten bertanya kepada David, David, apa yang kau percayai? Dan David menjawab, I believe the creation. Atau penciptaan. Semakin terjawab sudah maksud dari David melakukan semua itu. Karena ia ingin menjadi seorang pencipta, bukan hanya sebuah android yang patut terhadap manusia. Lalu dari tubuh sang kapten pun muncul makhluk mengerikan. Itu adalah by Perfect Xenomorph. Dengan organ mirip manusia, namun dengan rupa mengerikan dan jelas mematikan. Di sisi lain, tim komunikasi bisa menghubungi Covenant dan mereka akan dijemput segera. Dennis yang menanyakan di mana kapten pun menyuruh salah satu krunya untuk mencari di mana mereka. Lalu disinilah hal paling mengejutkan kita akan ketahui. Terlihat Walter yang berjalan masuk ke dalam lab milik David dan menemukan sebuah mayat manusia yang sudah dipreteli, dan itu adalah Dr. Elizabeth Shaw. Gue sendiri shock melihat ini, ternyata Dr. Ellie tidak mati di kecelakaan, melainkan mati menjadi objek penelitian dari David.
Gila bener dah. Udah ditolong juga nih android, malah ngebunuh Dr. Ellie. Sedih banget gua liatnya. Dan Ellie bisa jadi karakter yang good. Kemudian, Walter pun menghampiri David dan terjadi perdebatan tentang kepercayaan yang dipilih satu sama lain. David menjelaskan yang intinya David ingin menjadi dewa pencipta, ia ingin menciptakan kehidupan atas rancangannya. Dan ini menjelaskan si robot kampret yang selalu melakukan percobaan kepada manusia bahkan sejak ia berada di pesawat Prometheus. Walter yang tidak setuju dengan David pun kemudian ditusuk dan konslet. Untung saja Walter lebih canggih dengan bisa menyembuhkan kerusakan sendiri. Di sisi lain, Dennis yang sedang mencari sang kapten pun tidak sengaja menemukan sketsa percobaan David. Dan di sana, ia menemukan sketsa Dr. Ellie yang dipermak sedemikian rupa. Ia pun kaget dan hal itu diketahui David. Dennis bertanya, Dr. Ellie tidak mati di kecelakaan kan? Lalu, apa yang kau perbuat terhadapnya? Lantas David menjawab, sama seperti yang akan kulakukan kepadamu sekarang. Lalu Dennis pun dilumpuhkan David. Dan untung saja ditolong Walter. Walter pun bertarung dengan David dan Dennis bersama kru yang tersisa, tepatnya hanya 2 orang saja. Langsung berlari keluar menghindari kejaran Perfectionomorph yang sudah menjadi besar dalam waktu singkat. Walter yang bertarung dengan David pun dirasa akan menang melawan David hingga pada suatu kejadian ketika Walter memegang batu dan David memegang pisau. David pun berkata, ini keputusanmu, apa kau ingin menjadi pelayan surga atau kau ingin menjadi raja di neraka? Namun scene tak lagi diperlihatkan siapa yang menang, sungguh membingungkan. Lalu pesawat jembatan pun datang dan mereka bergegas naik ke pesawat itu disusul dengan Walter sepertinya. Lalu dari belakang muncullah makhluk mengerikan. Xenomorph itu datang dan mengejar mereka dan ikut naik ke pesawat itu. Dennis pun memberanikan diri untuk melawan alien tersebut. Dan untung saja alien itu berhasil dikalahkan dengan mesin penjepit yang dilakukan oleh Dennis. Kok mudah banget dikalahkan ya? Ini kan Xenomorph-nya masih bocil remaja, belum dewasa, jadi masih bego. Bego pun masih ngeri, apalagi pinter kayak di film Princess Alien. Setelah berhasil membunuh alien itu, mereka pun kembali ke pesawat Covenant dengan satu yang terluka. Ia pun dirawat di ruang medis. Dan otomatis kini Dennis menjadi kapten berikutnya karena kapten orang sudah mati. Lalu mimpi buruk pun belum berakhir. Ketika mereka beristirahat, muncullah sosok misterius yang berada di pesawat mereka. Ternyata itu adalah Xenomorph yang lain yang muncul dari tubuh krunya yang tertinggal di ruang medis. Ternyata ia sudah terinfeksi ketika berada di planet tadi. Dennis bersama rekannya pun berusaha membunuh alien itu dan naasnya 2 kru yang tersisa sedang asik mabar alias mandi bareng pun menjadi korban Xenomorph atas kecakapan Dennis yang menyuruh Walter untuk menutup semua pintu dan mengarahkan makhluk itu ke ruang kendaraan. Dan di sana mereka merencanakan membuang makhluk itu keluar angkasa dan pertarungan terakhir pun terjadi. Dengan susah payah, ia memancing Xenomorph itu untuk masuk ke mobil untuk dilempar keluar angkasa. Dan akhirnya pun makhluk itu berhasil dilempar dengan hampir mengorbankan hidup Dennis dan situasi pun mulai terkendali. Singkat cerita, tujuan untuk pergi ke planet Orgesic pun akan kembali dilakukan. Temannya sudah masuk ke dalam hyperspace duluan. Tinggal si Kapten Dennis, ia pun berterima kasih kepada Walter dan ia pun masuk ke dalam chamber. Namun ketika ia sudah masuk di dalam, ia pun bertanya kepada Walter, apakah kau mau membantuku membuat kabin di pinggir danau? Namun Walter tidak bisa menjawabnya dan terkesan kebingungan. Ternyata itu bukan Walter, melainkan itu adalah David. Oh my god, pantasan saja ia tidak tahu soal kabin di danau. Dennis yang sudah terlanjur masuk ke dalam chamber pun tertidur dan David dengan lelosanya mengambil pesawat dengan 2000 koloni yang berbeda di pesawat itu. Lalu ia pun meletakkan embrio facehugger ke dalam lemari dingin yang kita tahu itu cukup untuk membuat bibit Xenomorph. Dan ribuan koloni yang berada di tempat itu menjadi santapan empuk untuk David. Kemudian David memainkan sebuah musik Valhalla di mana musik itu menggambarkan dewa yang naik tahta. Pesawat itu pun meluncurkan menuju Orgesic dan film pun berakhir. Makanya jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari Abi Review.
yang selalu diupload jam-jam yang tak pernah kalian duga. Tenang, gak akan lama kok. Thanks for watching the next video.